Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan, nama saya Arif Ramadhani, NPM 2017 011056. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui tentang yang namanya falsafah Pancasila. Dan apa saja yang ingin saya jelaskan di sini yaitu mengenai dari sistem falsafah Pancasila, pengertian falsafah Pancasila itu sendiri, terus Pancasila sebagai suatu sistem falsafah, dan ciri sistem falsafah, serta yang terakhir yaitu yang ingin saya bahas yaitu inti-inti sila Pancasila. Mungkin tidak usah berlama-lama saya pembukaan ini, langsung saja kita beralih ke baik. Saya akan menjelaskan mulai dari apa itu sih filsafat. Filsafat itu apa sih gitu kan? Filsafat yaitu secara etimologi yaitu padanan dari dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, yang dimana bahasa Arabnya adalah falsafah dan bahasa Inggrisnya adalah filosofi. Nah, sedangkan bahasa Inggris yaitu filosofi itu diambil dari bahasa Yunani, dimana yaitu philosophia, dimana philosophia yaitu mempunyai dua suku kata, yaitu philos atau philen dan sophia. Philos dan philen sendiri bermakna yaitu kekasih, sahabat, ataupun mencintai. Sedangkan sophia yang sendiri yaitu mempunyai maknanya yaitu kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Nah, dari dua makna tersebut dapat kita simpulkan bahwa philosophia atau filosofi yang dari bahasa Inggrisnya yaitu suatu garis besarnya yaitu mencintai kebijaksanaan atau mencintai hikmah dan kearifan pengetahuan. Nah, filosofi itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh ahli matematika yaitu atau pertama kali munculnya kata filosofi itu yaitu dari Pythagoras, yaitu bapak matematika sudut kita. Nah, berlanjut tentang pengertian filsafat, yaitu filsafat biasanya ada dua bentuk, yaitu biasanya disandingkan oleh dua bentuk kata. Biasanya filsafat yaitu sebagai ilmu atau metode, dan filsafat juga sebagai pandangan hidup. Nah, ada juga yang mengatakan filsafat yaitu sebagai proses dan sebagai produk, dan ada juga yang mengatakan bahwa proses filsafat itu adalah sebagai teoritis dan juga sebagai praktisi. Nah, Nah, tadi kan sudah kita ketahui bahwasanya apa itu namanya pengertian dari filsafat Pancasila. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada namanya
Pancasila ya sebagai suatu sistem filsafat. Nah, dalam memahami sistem filsafat Pancasila yaitu ada dua cara. Yang cara pertama yaitu cara deduktif, yaitu menganalisis, menyusun hakikat Pancasila dan menyusunnya secara sistematis, menjadikannya suatu pandangan yang komprehensif. Nah, sedangkan induktif sendiri yaitu ada cara yang kedua yaitu induktif, yaitu mengamati gejala-gejala dan merefleksikannya serta dan menarik arti dan makna yang ada dalam sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila sebagai suatu sistem, yaitu kan Pancasila mempunyai 5 sila yang dimana sila tersebut mempunyai keterhubungan antara satu dengan lain, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima, mempunyai saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan memperkuat antara satu sila dengan sila yang lain. Nah, itu yang dinamakan sistem. Yaitu sistem sendiri atau pengertian sistem sendiri yaitu suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan antara satu sama lain dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, Pancasila ini merupakan suatu sistem yang sudah erat ataupun sudah mengakar dalam tubuh bangsa Indonesia sendiri. Mengapa demikian? Karena sejak zaman dahulu Pancasila ini sudah ada gitu. Sudah mempererat dalam nenek moyang kita, sudah menjadi suatu kebudayaan, sudah menjadi suatu tradisi yang erat supaya menjadikan bangsa Indonesia yang baik lagi gitu. Nah, untuk inti-inti Pancasila sendiri apa sih gitu kan? Apa yang tergandung dalam inti-inti Pancasila? Nah, untuk inti-inti Pancasila saya jelaskan sebagai berikut. Inti-inti Pancasila. 1. Tuhan, yaitu sebagai kausa pertama. Yang kedua ada manusia, yaitu sebagai makhluk individu dan sosial. Yang ketiga ada satu, yaitu kesatuan memiliki keberadaan mandiri. Yang keempat ada rakyat, unsur mutlak negara yang harus bergotong royong dan bekerja sama. Adil, yaitu memberikan keadilan diri sendiri dan orang lain yang dimana itu adalah haknya masing-masing.